mengatakan jika pilpres kali ini adalah pilpres paling amburadul. Sejarah bahwa 2024 ini adalah lebih buruk dari 2019. Tidak boleh semua menteri di kabinet saya ikut kampanye. Tapi begitu 2024. Emang cuma mau main counter psychologis doang, sampai akhirnya dibalik siapa yang ngajak. Padahal dia pernah bilang mau ngajak semua kalangan kan. Contohnya pakai baju bola nih, baju apa Day? 90. Apa 90? Kelahiran gua. Mana ada 90? Mana ada, lu 79 ngawur aja. 90. Korupsi lu, umurnya dikorupsi. Parah lo. 90. Coba Bagi mana belakang, bansos. tulisannya apa? Belakangnya apa? Ribet nih pakai clip on. Nggak apa-apa ya, lihat. Nih. Tuh. Oh, Raisa Raisa. Indu. Apa sih rame banget ya kaos gini, Raisa? Merchandise kayaknya. Cendesnya Raisa. Itu jualan. Enggak kan gua Hamis. Wah, Hamis apaan? Hamisan. Hamis. Bau Hamis lu. Tapi gua kesel nih Bang, lagi kesel gua. Tagline gua diambil. Tagline tuh apa? Tagline. Apa tagline? Oh, itu party, apa namanya? Petugas party. Petugas party. Itu udah gua patenin, harusnya gua patenin ya. Diambil Samsul. Iya, Tapi bagi-bagi lagi kaosnya. 10.000 dicetak. Tapi secara harfiah nggak diambil karena namanya sama, Day. Sama. Kok namanya sama? Sama-sama Adit kan namanya. Lah, kan Samsul. Bukan, Enggak, yang di yang- video itu Oh, kan iya, namanya iya. Adit, sama-sama Adit. Ya udah biarin lah, Bang. Emang si Samsul sering party? Fotonya nge-DJ. Wah, Ada ntar ya. beda Ntar gua kalau masukin ya. kalau bapaknya iya pernah nge-DJ di Di mana? Rumus DJ School dulu. Siapa? Emang bener? Bapaknya pernah, Pak Jokowi. Nge-DJ? Iya, waktu lagi kampanye Pilkada 2012. Gue mau ngejokes tapi Enggak, ini takut beneran. dipotong Beneran? lagi. Enggak, ini beneran. Ini fakta. Enggak ya, tapi gue mau ngejokes tapi ntar takutnya digoreng Nanti boleh lagi, cek deh, Bang. teman-teman editor ngecek Pak Jokowi lagi nge-DJ di Rumus DJ School. Rumus. Iya, waktu itu. Iya, Rumus tuh Ya, sekolah DJ dulu juga. Rumus di Fatmawati. Di situ. Datang ke situ dia waktu masih kampanye pakai baju kotak-kotak. Pakai headphone DJ. 2012 gitu. Jadi kalau Pak Jokowi ya benar pernah megang alat DJ, tapi kalau Samsul gue belum tahu. Nama DJ Pak Jokowi siapa? DJ Okowi. Jokowi. Joey. DJ Okowi, Jokowi. DJ Owi. Tapi bajunya merch-nya itu, dia lagi nge-DJ si Ya, itu Samsul. kan cuma editan doang. Kalau bapaknya ya benar pernah Bapaknya nge-DJ. bener, mungkin dia ngikutin jejak kan. Bisa jadi gitu. By the way, Divi baju merah banget. Keren ya, Abis timnas. menang kemarin, Bang. Abis menang. Oh iya, menang lagi yang kedua. Angkanya bagus lagi 3. 3-0. 0-3. 0-3 karena dia kandang 0-3. lawan. Oh, karena away kan? Karena Weh di Vietnam. Nah, Langsung dipecat pelatih Vietnam abis itu. Emang serius? Langsung dipecat. Karena kalah 3 kali beruntun sama Indonesia langsung itu dipecat. nih timnas. Timnas. U20-nya 0-1. 20 0-1 ya. 0-1. Lawan itu Oh, iya, iya, iya. ada Pas kemarin. 0-2-nya mana? Pas di GBK. 0-2 di Senayan. 02-nya deklarasi. Iya. Enggak kalah Tapi sama ini lebih keren ya. Iya, Tapi enggak kalah kalian sama ini timnas dari mana nih? Enggak Produk kalah dari sama mana? Expo lah inilah. Hah? Redmi. Oh, Redmi. Masalah sama Anjay. Maksudnya Redmi lebih bagus dari Erspo gitu, Div. Menurut gua. Berapa harganya itu di Redmi berapa harganya? Ini. Aduh lupa lagi gua. 300 ribu. 299 ya? 300. 299. Enggak ada duanya, 300. Oh, 300 aja ya. Oh, nggak mau ya ada duanya? Iya, Nggak mau ada 300. duanya. Oke, iyalah segitu. Tapi keren ya, dia lebih keren dari Erspo. produknya Airspro. Menurut gua. Nanti gua digoreng lagi kayak kemarin. Kata Divi, Erspo singkatan apa? Enggak jadi. Erick Thohir Sport. Apa? Siapa bilang gitu? Tadi demi apa lo ngomong? Nggak ada Demi bilang apa yuk? Tanya. Demi Demi dulu. dulu. Nggak boleh. Oh, takut kan? Nggak boleh Takut lo. kan demi Bercandain dulu. Erick Thohir, Bang, bro. yang kemarin aja belum kelar, Bang. Erick Thohir itu menteri, bro. Yang digoreng gua yang viral tuh. Ketua Bang. PSSI lo, nggak boleh. Bang, yang kemarin aja belum kelar, Bang. Ampun. Netizen katanya Erspo itu Erick Thohir Sport yang Divi ngomong. Sebentar. Nggak berani sumpah kan? Sebentar. Pak Bahlil. Enggak, yang rame di TikTok malah bukan yang Pak Bahlil. Yang mana? Yang gua yang ngomongin Aye. Oh iya. Yang diposting orang. Iya. Tuh. Jadi plot, Jolim sih lu. Jadi plot twist ya. Jolim sih lu. Aduh. Tapi gue denger sih Pak Bahlil dan tim kuasa hukumnya lagi mencoba ke Barreskrim ngelaporin konten kemarin. Gara-gara caption lo. Gara-gara si Divi gitu loh. Halo nih, opening Nggak dulu. boleh loh. Opening dulu. Oh iya opening dulu. Belum opening ya. Oke, guys, selamat datang di Trust Issue bareng gue DJ Doni. Baru gua dicodoy. Dan gua Dianza. Bahas yang seru-seru aja kali ya. Kagak, tadi tuh lagi Udah, seru Bang, di Ini podcast. lagi seru. Iya, dia udah. ngalihin isu nih. Tolong ini udah tolong. Ngalihin isu lu suka ngalihin isu lu. Masa menteri dibilang Bahlil nggak boleh. Parah. Udah. Tolong ini tolong. Saya udah benda ini. Tolong kita bahas yang lagi hangat-hangat aja. Apa yang hangat? Ada. Pantat ayam. Itu ya. Ya. Ada juga nih yang
ketahuan kasus korupsi sampai triliunan bang, ratusan triliun. Berapa? Berapa triliun? 271 Siapa? triliun. 270 triliun kalau dikonversi ke Honda Beat. Ntar dulu, beritanya dulu. Berita ke siapa itu? Terkait korupsi komoditas timah. Komoditas timah. Oh, penambangan timah. Penambangan timah. Terus Itu yang suaminya itu. suami Sandra siapa? Dewi. Ayo lo yang ngomong ya, bukan gue ya. Sandra Dewi dong. Dewi Sandra beda penyanyi. Lo kok gak mau? Emang kenyataannya di berita udah banyak kok. Gue tuh takut. Lah kan gue ngomong apa adanya di berita udah Iya, rame. masalahnya mulut bapak tuh, aduh. Tangkemnya itu, aduh. Mas Harvey Muiz ya, tersangka udah ya? Itu juga, iya, sama Crazy Rich Pig ya. Helena Lim. Wah, tahu banget bapak. Tahu ya, ini mantannya lagi. Saya admin Lambe Turah. Iya, ngeri. Jadi gimana bang, lu tahu nggak tuh beritanya itu? Yang gue baca sih ya, jadi kasusnya itu sebenarnya intinya lah adalah penambangan ilegal. Jadi dari PT Timah Tbk ini memberikan izin, bukan memberikan izin, memberikan kerjasama, kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang disinyalir merupakan perusahaan boneka untuk mengelola tambang timah tersebut. Iya. Nah, tapi yang dikelola bukan tambang timah yang punya izin, tapi nggak punya izin. Yang bodong. Yang bodong, tapi hasil timah itu dijual lagi ke Timah Tbk. Jadi ibarat gini, Codai punya sawah, punya sawah nih ya, iya. sawah satu petak nih. Petak. Udah ada sertifikatnya, sudah dapat izin lah, pokoknya Jelas. dari pemerintah jelas nih. Dipanggil kita berdua nih, Divi, Don, lo kelola nih sawah gua. Lo Oke. tanemin, nanti hasilnya lo jualin ke gua. Nah yang kita kelola bukan sawahnya dia, Sawah yang lain. sawah sebelah bro, gitu. Oke. Tapi itu kacau juga ya sampai 270. Lah kan sudah akumulasi dari berapa Itu tahun? 271 triliun merugi negara gede loh bang. Enggak lah kecil lah. 271. 200 271 triliun. lah, orang Kecil, makan, Bang. makan siang gratis aja 450 triliun bro. Kan belum kejadian. Hah? Belum kejadian. Iya, andaikan misalnya lu bilang, wah gede tuh 271 triliun. Kita nanti tiap tahun ngeluarin anggaran 450 triliun untuk makan siang gratis. Taruh deh, itu 400 itu per tahun atau per 5 tahun bang? Per tahun lah. Per tahun. Iya. Gede sih itu. Gede. Kacau juga sih. Hah? Iya situ gede banget sih. 450 271 tahun. triliun aja itu gaya hidupnya si suaminya itu udah kayak kalau nggak salah sempat beliin anaknya, Anaknya private jet ya. Private jet. Nih bayangin ya. Berapa ratus miliar gitu Ini ya? bayangin aja nih, berandai-andai nih. Kalau lu punya duit 271 triliun bang, lu mau bikin apa bang? Bikin apa ya? Kalau gue sih yang pasti panti asuhan ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Gua pakai tabarakallah. Luar biasa. Rumah-rumah buat janda miskin. Waduh. Wah, oke. Rumah lansia juga ya? Ya, semua anak-anak Indonesia yang nggak mampu gue sekolahin. Jadi presiden aja langsung bang. Kalau gue bikin klub gue, biar Hotman Paris bangkrut. Anjay, ngeri nih. Dendam pribadi nih HW kan. tutupnya udah, semua udah. Jadi Lu apa? ngelawan Hotman Paris salah. Nggak ngelawan dong. Mobil lu Soluna, Dai, kayak jalan dia. Kagak nyambung, dia Lamborghini. Di Lu rumahnya jangan Soluna ngelawan. buat ganjel pagar dah. Iya. jangan lawan, Dai. Ntar repot, dilaporin ke Barreskrim Nggak lo. apa-apa lah, minimal kan kalau nggak kaya lucu lah. Biarpun nggak lucu-lucu banget. Dibilang Oke, cringe. tapi itu bakal jadi headline berita yang Sampai seminggu ini pasti. iya, gua nggak tahu itu nyuci dari berita apa ya. Karena kan sebenarnya kita juga kemarin ada yang lagi memperjuangkan kebenaran bang, terkait yang pihak 01 sama 03 tuh udah ngajuin gugatannya ke MK. Teman gue yang kerja di KPU sempat foto-foto Pak Ganjar ke Di sana. feelingnya ngeri loh. Iya. Temennya di KPU. Udah mulai melancarkan gugatan juga ke apa namanya ke MK. Cuma nggak tahu nih di beberapa berita juga banyak yang bilang ada yang bilang gugatan pihak 01 sama 03 ke MK jatuhnya salah kamar lah terkait apa yang digugat atau apa yang dibawa. Terus ada isu mau ada pemilihan ulang ya, yang pemilihan ulang terus dengan bangganya pihak sebelah bilang kalau pilihan ulang emang udah pasti bisa menang. Pihak sebelah apa? 02. 02. Oh. Jangan pikirin jurang gua terus dong. Gue cuma nanya. Bapak tahu, saya tahu, langsung sebut aja. Gak usah Tapi itu gini loh, banyak. intinya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud serta Pak Anies dan Muhaimin. Caimin, ya kita harus apresiasi lah bagaimanapun mereka kan mencari jalan kebenaran gitu loh. Yes. Di mana isu yang beredar saat ini bahwa mengatakan jika pilpres kali ini adalah pilpres paling amburadul.
Amburadul, setuju. Gitu. Jadi kalau memang mereka menggugat di MK ya nggak ada salahnya, itu hak konstitusi. Iya. Gitu. Jadi siapapun boleh berhak punya statement, Pendapat, atau punya opini. opini melaporkan terkait kecurangan yang ada. Tapi gue mau bacain dikit tentang statementnya Pak Mahfud. Gue kutip bawahnya aja ya. Jadi sebenarnya itu menggugat itu bukan ingin membatalkan pemilu. Betul. Atau yang dibilang sama Pak Yusril dan Otto ya, kalau nggak salah ya. Otto Hasibuan. Otto Hasibuan. Jadi Pak Mahfud itu ngomong, jadi gini, kenapa digugat itu adalah bagi kami itu maksudnya kubu 03 ya. Iya. Bagi kami yang penting bukan siapa menang atau kalah, melainkan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan bangsa masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya yakni keadilan substantif, moral dan etika. Wah, ngeri. Artinya Day? Jadi intinya gini, kalau yang gue tangkep ini kan gue sebagai pakar telematika dan janda. Suryo dong. Kalau telematika dan janda gue beda. Habis ini gue dipotong nih ya. Gantian. Jadi gini, Gue mau ngirit ngomong di sini. sebenarnya buat edukasi bahwa yang Bang Doni pernah sampaikan, gue ingat banget. Apa tuh? Pemilu terburuk sepanjang sejarah itu adalah pemilu 2019 karena ada isu agama dan lain-lain. Lo pernah ngomong gitu kan? Yes. Nah, jadi itu kalau gue yang ini Anabel gue balik lagi, jangan lo nyalahin gue ya. Anabel gue itu jadi kayak mau bikin sejarah bahwa 2024 ini adalah lebih buruk dari 2019, Bang. Dan itu harus ditorehkan di sejarah bahwa ini emang terburuk karena ya isu-isunya udah pada tau lah. Isu bansos lah, kecurangan, apa segala macam itu lebih parah dari yang 2019 udah main isu agama dan lain itu kan ramenya di bawah. Tapi ini beda, ini ramenya di atas. Iya. Itu menurut Anabel gua. Iya. Yang gua tangkap juga pernah lo statement bahwa 2019 pemilu Mau terburuk. siapa tangkap orang polisi? Saya lagi baca WhatsApp. Gitu. Ini Anabel Setuju, gua, setuju, Anabel setuju. gua ya. Setuju. Cuma kan kalau pada saat 2019 itu yang hancur adalah pola kampanyenya. Pola kampanyenya menggunakan isu sara agama itu yang pada saat itu menurut gua sangat mempolarisasi, membuat Agama polarisasi. dijadikan komoditas. Gitu. Ya, jadi membuat orang terpecah belah, terpolarisasi dari isu agama tersebut. Cebong kampret lah. Iya. Itu sampai ke pilkada juga kan? Sampai pilkada. Enggak, pilkadanya dari pilkada malah. Oh, dari Justru pilkada duluan ya? ke pilpres. Oh iya. Nah, kalau sekarang bukan terkait model kampanyenya, tapi terkait penggunaan institusi negara pada saat pilpres. Iya, gitu. Kalau dulu menteri aja zaman 2019 mungkin ya kalau Pak Jokowi waktu itu masih pencitraan, nggak boleh satupun menteri ikut berkampanye. Boleh dicek beritanya. Ada 2019, statementnya? iya statement gitu. Tidak boleh semua menteri di kabinet saya ikut kampanye. Tapi begitu 2024, Apa yang terjadi? nah makanya itu jadi tidak bisa dipercaya omongannya. Pak Divi. Hey. Pak DJ. Iya, tapi sekarang kan jadi bahan apa ya? Jadi bahan kayak ngenyean. Lu nipu gua mulu lu. Kayak Joko. Gitu Berarti kan. emang terkenal licin ya? Licin Siapa? banget. Gak usah dipancing. Kan gue cuma salah mulu. Jadi kalau gua ngelihatnya untuk melakukan hal ini kan kalau orang ngeliat wah gila nih strategi politiknya seperti main catur bidak catur namanya. Ada strategi-strategi khusus Strategi gitu ya? khusus lah, wah strateginya Pak Jokowi ini keren gitu. Padahal untuk melakukan hal seperti ini ya nggak perlu pinter-pinter banget. Enggak bos, saya megang tongkat bos. Cukup lu berani culas sama lu nggak tahu malu itu aja. Iya udah. Gitu. Modalnya cuma dua itu Modalnya aja. cuma 2, culas dan nggak tahu malu. Siapa tuh Div yang culas sama nggak tahu malu? Lupa lagi gua. Siapa ya? Dad? Jadi lu bisa membandingkan statement-statement Pak Jokowi ketika 2019, 2014 gitu kan, itu sangat berbeda dengan sekarang. Mungkin kalau 2019 mungkin dia lagi membangun citra ya. 2019 menjaga citra, 2024? merusak citra. Wah, kasihan ya. Iya dong. Betul. Lu lihat dong statementnya dia yang dikatakan Pak Jokowi itu semua berbeda. Kayak bukan dia gitu ya. Tahu-tahu bisa ngomong kayak gitu yang di masa lampau Ya, ngomongnya. Itulah yang selalu disampaikan sama Bu Mega dan Pak Hasto. Ada sisi gelap istana. Wah, seru nih. Nah, maksudnya sisi gelap istana tuh lu begitu duduk di istana, Belum bayar listrik ya istananya. begitu lu duduk di istana tuh ada aja godaan-godaan. Kudan imannya tuh. Ya, gitu. Ya lu megang kekuasaan bos, ngapain?
tinggal tunjuk ini, tinggal tunjuk ini. Ingat nggak lagunya Rif? Andai ku jadi raja, Oh iya bener. mau apa tinggal di Kena copyright ntar loh, Bang. Kan gitu kan, ini kan Iya lagi- benar. Kalau gua kan Itu penganalogian. analogian Iya, gitu. iya. Kan Kena jadi copyright raja dari enak, bro. Kena copyright dari Terus Rifnya begitu ntar. mau turun, waduh udah mau turun nih post power syndrome nih kan. Dicari gimana Dicari gimana caranya biar bisa mempertahankan kekuasaan itu tetap berjalan. Iya. Ya secara etika sih nggak bagus. Begitu. Tapi dulu kan nggak pernah ada tuh yang nama anaknya pengen nyalonin wali kota. Jangankan wali kota, nyalonin ketua RW aja mungkin nggak ada kepikiran di anaknya dan nggak boleh sama bapaknya gue rasa. Kenapa? Untuk menjaga citra bapaknya yang terkenal bersih. Karena masih ngebangun. Iya, masih ngebangun. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi pun di 2019 nggak ada yang boleh berkampanye. Satu pun nggak boleh dilarang. Harus netral. Oh, iya, tapi begitu sekarang gaspol, ya kan? Dari yang tadi gue bilang, untuk melakukan hal ini nggak perlu pinter, Iya. nggak perlu lo sok-sok atur strategi apa? Catur, mastermind, grand mastermind, yang ya grand design, nggak ada grand design bro. Cukup culas dan gak tau malu. Udah itu aja. That's it. Udah cukup itu aja menurut gua. Pak Ganjar kayaknya memang udah bawa sikap juga untuk nggak masuk ke parlemen atau pemerintahan ya. Karena kemarin pas ada statement Pak Ganjar gitu juga pihak 02 ada yang counter kayak emang siapa yang nawarin? Nah itu lucu, jadi sebelumnya enggak, tarik mundur. Ntar beritanya gue capture ya. Ya gimana tuh? Tadi gue mau buatin konten di Reels gue tuh, tapi ntar deh gue edit. Jadi gini, si Mas Samsul itu dia diwawancara, gue lupa media, Tribun apa CNN atau apa, ntar ada di beritanya. Video loh, video bukan artikel tulisan ya. Ya. Bahwa gini, nanti kita akan merangkul 01 dan 03 bila mau. Gitu. Dia udah statement kita Bila mau. kita akan merangkul semua. Pokoknya intinya dia akan merangkul kubu 01 dan 03 jika dia udah dilantik. Dan Pak Ganjar menanggapi itu. Pak Ganjar menanggapi kalau saya nggak mau masuk kabinet, kalau emang pun ditunjuk jadi menteri saya nggak mau. Ditanggapi lagi lah sama Mas Samsul. Emang siapa yang ngajak? Loh, kan sebelumnya lu udah ngomong pengen ngerangkul. Susah, nggak bisa dipegang omongan. Sama dong. Iya. Kayak Sama aja. siapa Mas Adi? Bapaknya. Oh itu. Bilang dong. Biar Lu sekali-kali kejeblos lah. biar aja terakhir aja lah. Jadi gitu, ntar beritanya ada ya, bukan gue yang ngomong dan dia sendiri yang ngomong. Video loh. Iya itu gue potongannya juga kayak gue Itu lihat ada. sih. Kayak nggak tahu ya apa kepedean atau emang cuma mau main counter psikologis doang sampai akhirnya dibalik siapa yang ngajak padahal dia pernah bilang mau ngajak semua kalangan kan. Kalau Pak Ganjar kan emang menghormati pihak-pihak yang berkoalisi di sana untuk ditawari jabatan lebih dulu. Makanya dia kalaupun diminta jadi menteri ya nggak akan mau karena dia kan nggak ikut koalisi di sana di partai itu juga. Kayak isu Golkar udah minta langsung jatah 5 menteri kan? Ada ya? Ada. Minta langsung jatah 5 menteri. Iya, karena dia menurut Pak Erlangga itu, gue lupa Pak Erlangga atau dari kubu Golkar bilang suara Prabowo itu ada andil dari Golkar 25% Bang. Jadi Hitungan dari mana? ya nggak tahu, mungkin karena suara dia nomor 2 kali. Mungkin suara Golkar ada sekitar 15%. Oh, dari situ Iya. dianggap Diakumulasi, Diakumulasi. Sumbangsi dari sekitar 58%, Yes. dikurangan suara Golkar sekitar 15%. hampir setengahnya dong. Enggak dong. Enggak dong. 50%. Iya, Iya, sekitar 25%. 1/3 lah. Iya, jadi dia nganggap kalau gue udah berkontribusi 25% dari suara Prabowo Gibran nih. Jadi Minta gua jatah. Minta jatah 5 minimal 5 menteri. Nah, kalau gue minta aja sekarang 15. Wih, banyak Iya banget Bang. dong. Suara Golkar 50%, gue minta 15 menteri. Sesuai. Sesuai. Tinggi loh itu Golkar suaranya kemarin. Ini kan kalau analisa gembel kita. Iya. Ya nggak tahu bener apa. Iya. Gimana juga ya permainan yang di atas nanti. By the way, Divi puasa. Alhamdulillah. Oh, mukanya sih kelihatan puasa. Kelihatan. banget, Oke. Lagi kurang enak badan. Enak badan. Lu enak badan mulu dari kemarin enak badan terus. Emang. Kali ini nggak ada ini nih, nggak ada question. Oh, nggak ada question. Orang lu kan nanya, Lupa. ya nggak ada orang apa lu lagi kan nih? nanya. Isu apa lagi? Isu apa Tadi lagi? Crazy Rich ya yang pertama ya. Crazy Terus Rich. Laporan penggugatan MK. Laporan MK udah. Laporan MK, Crazy Rich. Terus statement yang bolak-baliknya Mas Samsul tadi Iya. udah. Yang lagi rame sih itu aja sih, baru itu doang. Sama satu lagi sih ada sih pamannya Mas Samsul. Oh, itu. Bosen ngeliat bahas dia. Ya cuma dilanggar kode etik doang, bisa dipenjara kan enggak. Terus Iya kita ngapain kita bahas? Itu Biarin aja. itu tuh sebenarnya cuman kayak playing udah victim males. untuk
biar rakyat tuh tahu posisi gitu loh, Mas. Ngerti nggak maksudnya? Enggak gimana sih? Biar kayak itu kan seolah-olah dibilang dilaporin kan, supaya kelihatan dia nggak punya power atau abuse power gitu. Padahal di balik itu kan MK juga lagi ada yang kerja nih buat apa? Yang gugatan-gugatan dari yang kemarin kan, supaya bisa dipandang mungkin lebih adil. Dengan sentimen kayak gitu bisa jadi kan kan tahu sendiri yang tadi bilang mastermind grand design Nggak ada nggak ada. cuma permainan lika-liku Nggak aja ada, cuma perlu culas sama nggak tau malu aja, buka tembok. cuman emang nggak terang-terangan kadang-kadang ada yang kelihatan ada yang nggak kelihatan mungkin ini salah satu kamuflase juga nggak tahu juga makanya gue bilang cuma buat Lagi pula juga cuma teguran kok. iya main positioning aja biar rakyat kayak oh adil nih MK-nya nih oh gitu nih Tapi ketua MK lucu kemarin negor Pak Hashim. Pak Hashim diem aja, ada tuh cuplikannya. oh iya boleh tuh Pak Hashim, Bapak kok diam saja? Pada saat RDP, Menteri ATR, sebelum AHY Menteri ATR, Mas AHY, rapat RDP, dengan pendapat di DPR. oh rapat pertama Iya, rapat pertama. Didampingi sama adiknya dong, ketua fraksi Demokrat. Tapi akhirnya Ibas malah pergi. oh gitu Kenapa bang? Nggak tahu gue juga. malah pergi Pergi. didampingin tapi malah Udah dampingin, terus kayaknya ada salah satu anggota dewan, wakil ketua komisi 2 yang ngomong, tenang Mas Ibas gitu, nggak salah. Akhirnya Mas Ibasnya malu, dia pergi akhirnya. Mas Ibas, terima kasih juga udah datang di sini ngawal kakak tercinta. Aman Pak Ibas. mau ikut tenar. Bukan ikut tenar, dampingin abang wajar lah. Iya sih. Rapat pertama kan. Pertama. Takutnya butuh. Yang penting Butuh aman. notulen. Enggak lah, dia kan enggak ketua ya? fraksi. Iyalah Fraksi ngapain Demokrat. butuh notulin lagi. Ya notulen abangnya kan. Karena mikirnya kalau nggak sekarang kapan lagi. Nggak tahu nanti di pemerintahan berikutnya masuk apa Bisa enggak. jadi Mas Ibas masuk kabinetnya Pak Prabowo. Tapi Mas Ibas daripada masuk pemerintahan mendingan bikin PH deh. Kenapa bang? Bagus-bagus iklannya. Iklan apanya? Iklan dia kemarin tuh. Oh, yang placement di di YouTube ya? Iya, bagus-bagus iklannya. Placementnya banyak tuh. Iya, mending bikin PH beda-beda. deh. Oh, teman-teman nih ajak ini. Ada yang Bisa nih. Iya. Ada yang dangdut, ada yang ini. Iya. Tapi Beda-beda Pak Prabowo versi. udah ngomong Iya. sih, udah. Iya. Jadi menurut Mas AHY, Pak Prabowo sudah mengatakan ke Mas AHY memberikan arahan agar Mas AHY segera memberi nama kader terbaik Demokrat untuk mengisi kabinet Pak Prabowo Gibran. Udah ditagi namanya. Ditagi namanya. Sama siapa bang? Sama Pak Prabowo. Oh mungkin gara-gara habis dikasih lukisan sama Pak SBY. Bisa jadi. Iya. Lukisan rock apa? Nggak tahu ada lu kasih lukisan lah pokoknya. lah Iya, yang buat Pak gambar Prabowo. batu kan? Hah? Yang gambarnya gambar batu kan kalau nggak Iya, salah. analoginya mungkin sama kali ya. Oh iya. Gue kasih lukisan, lu kasih cepetan itu, ya kan? Maksudnya analogi batu tuh kuat kan, tough. Oke, bisa masuk. Anabel ya? Nggak Bisa sampai. gembel. Persepsi gue aja Iya. gitu. Udah seru semua deh bang. Udah seru semua. Nggak Karena sesuai kemarin, minggu ya. depan udah dimakan isu mudik nih kita. Oh iya, makasih. Jadi kita bahas mudik minggu depannya. Lu mudik gak bang? Gue enggak. Enggak, gue juga di sini. Gue udah kemarin sebelum puasa. Oke. Lu mas? Gue mudik Kemana? Israel. dihujat, nih gue dihujat. Enggak, saya Islam. Zionis. Dia parah dia parah. Parah. Gue parah Kenapa tiba-tiba. bang? Dia depan kita ngomongnya Islam. Di belakang? Tadi ke depan bawa aku ditanyain security mas, mau sahur mas. Saya Kristen pak kata dia. Lu mempermainkan agama, dai nggak boleh. Gak beda jauh lu deh sama kubu sebelah lu. Boleh lo. Kayak kubu sebelah 2019 lu. Iya. Ini bisa gue gugat nih, gak ada bukti nih. Panggil. Dia panggil. Gue gak terima, gue udah yang kejeblos. Oke, Div, tutup Div. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton Trust Issue episode kali ini. Semoga nanti kita ke depan punya episode-episode yang lebih bagus lagi dengan tema yang lebih bagus lagi. Dan nggak kerasa sebentar lagi udah mau lebaran juga. Kita masih taping nggak sih sebelum Masih. lebaran? Masih ya? Jadi ini belum Kita mungkin di episode selanjutnya kita bahas tentang ini. Kue-kue yang dijual sore-sore itu. kultur-kultur lebaran. Kue-kue yang dijual di sore. Ya bisa. Besok kita bahas kue apa? Kue tajil, apa Ya, sih? kue takjil. Oh, tajil. Kalau lebaran mah ya udah kelar lah tuh bang, itu mah pas puasa. Bahasnya hampers lah. Hampers besok. Hampers. Kastengels. Apa kita review Kastengels aja ya? Hampers Kastar. apa? Hampers KPK atau hampers apa nih? Ini kayak KPK akan banyak hampers nih. Karena terkait Hampers surat gratifikasi. pemanggilan maksudnya. Ini daripada makin ngaco ya udah ya. Ya udah. Sampai sini dulu Siap. videonya. Thank you Terima yang kasih udah ya, nonton. teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.